Tuhan, marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kita memuliakan Tuhan Allah. Mari kita menyanyikan pujian, Allah itu baik. Kita teduh di hadapannya, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Selamat tahun baru saudara-saudara. Tuhan Allah menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru. Tuhan menyertai saudara juga. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah bersama-sama kita mengaku dosa kepada Tuhan, dan pengakuan dosa ini kita sampaikan secara berbalasan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan yang karena kasih-Mu menjadikan kami. Engkaulah yang memelihara dan menyempurnakan kami di dalam kasih-Mu. Ya Bapa, kami mengaku dengan ketulusan hati kami bahwa kami tidak mampu mengasihi Engkau dan sesama kami seperti Kristus mengasihi kami. Kami seringkali hanya mementingkan diri kami sendiri daripada kepentingan sesama kami dan juga kepentingan persekutuan. Kami mengabaikan panggilan-Mu dan kehendak-Mu, bahkan seringkali melupakan kebenaran-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hidup kami, baharuilah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak
Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita berdiri untuk menerima berita pengampunan dosa. Jika kita mengaku segala dosa kita kepada Allah, maka Dia setia dan sedia memberi kita pengampunan, sebagaimana firman-Nya dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian, Betapa Indah Kasih-Mu Yesus. Selanjutnya saudara-saudara, marilah pada saat ini kita menghayati pengajaran Tuhan Yesus sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita nyanyikan pujian, Hidup Rukun dan Damai.
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun yang baru 1 Januari 2022 saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita mohon pertolongannya, kita berdoa. Di tahun yang penuh rahmat ini ya Tuhan Allah, kami sungguh rindu Engkau menyapa kami. Kami mau alaskan dan dasarkan perjalanan hidup kami ini dengan berita firman-Mu supaya kami diterangi dan mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan ini. Maka urapilah kami oleh Roh Kudus dan beri kami kekuatan hidup berdasarkan firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, firman Tuhan berbunyi begini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan.
Itulah pernyataan iman yang mesti dipegang teguh oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kesempatan yang dimaksud di sini adalah merujuk pada kebenaran-kebenaran dan kehendak Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Kalimat ini tidak asing bagi kita, bahkan beberapa tahun belakangan kita mendengar menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini kesaksian hidup dan juga kerinduan hidup. Bagaimana seorang percaya kepada Tuhan mengharapkan kehidupan yang dijalaninya itu sungguh-sungguh dapat berguna bagi sesama dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau dikatakan hidup adalah kesempatan, ini juga menunjuk bahwa hanya yang hiduplah yang berkesempatan untuk menjalani durasi waktu untuk menyambut perkara dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Sebab kalau seseorang telah mengakhiri perjalanan hidup, seseorang telah meninggal, seseorang tidak ada lagi di dunia ini, maka tidak ada lagi perjalanan. Hidup akan menjadi penantian bagaimana pengadilan akan dinyatakan, dan harapan kita akan tiba pada kehidupan surgawi. Saudara-saudara, hidup adalah kesempatan menunjuk bahwa di dalam kehidupan itu ada durasi waktu yang Tuhan beri, ada ruang di mana setiap orang yang hidup boleh mengekspresikan kehidupan itu melalui pengalaman, melalui tindakan, pikiran, dan totalitas hidup. Tetapi saudara-saudara, kesempatan itu ada batasnya. Setiap orang yang hidup di dunia ini telah Tuhan tentukan tapal batas di mana ia boleh tiba. Dan tidak ada orang yang dapat melewati tapal batas itu kalau Tuhan sudah menentukannya. Maka dengan demikian mau dikatakan bahwa kalau hidup ini adalah kesempatan, ini juga menunjuk bahwa hidup ini ada batasnya. Bahwa ketika waktunya atau waktu Tuhan telah tiba, kita mengakhiri pertandingan iman di kehidupan ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bertindak dalam kehidupan di dunia ini. Kesempatan itu seharusnya adalah ruang di mana setiap orang memenuhi panggilan imannya. Karena kesempatan itulah kemudian yang Tuhan tuntut. Apa yang engkau telah pikirkan, apa yang telah engkau katakan, dan apa yang telah kau lakukan di kesempatan yang Tuhan beri. Karena di penghakiman nantinya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapa di tahun yang baru ini kita berbicara tentang hidup yang adalah kesempatan, dan firman Tuhan berbicara tentang penghakiman terakhir? Apa hubungan hidup adalah kesempatan apa dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa, mengumpulkan semua orang. Dia akan mendudukkan orang-orang yang berkenan kepadanya di sebelah kanannya, dan orang-orang yang tidak berkenan itu di sebelah kirinya, dan kepada mereka akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang logis. Bukan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan surgawi, tetapi pertanyaan bagaimana orang hidup di tengah dunia yang ia telah nikmati, dan bagaimana kesempatan itu ia isi di tengah kehidupan di dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam penghakiman tersebut
Melalui Injil Matius disampaikan bagaimana suasananya, situasinya, dan bagaimana pertanyaan itu, apa isinya. Ternyata sungguh saudara-saudara, pertanyaan itu menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus kemudian menuntut perbuatan dari setiap orang atasnya, menuntut tindakan dari setiap orang yang ditujukan untuk kemuliaannya dan baginya. Sehingga dia bertanya kepada setiap orang itu di tengah penghakiman itu tentang apa yang telah diperbuat kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang paling hina. Karena di sanalah Tuhan ada. Karena di sanalah Tuhan menikmatinya, merasakan perbuatan itu. Sehingga saudara-saudara, kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak itu, yang didudukkan di sebelah kirinya, Tuhan berkata, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dalam penjara kamu tidak melawat aku. Tetapi ada pembenaran diri yang masih terjadi, saudara-saudara. Mereka menuntut jawaban, kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau haus? Kapan engkau di penjara? Kapan engkau telanjang? Dan kapan kami tidak memberi engkau makan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan Yesus sungguh kemudian menyadarkan orang-orang di penghakiman ini, dan bahkan menyadarkan kita sekalian bahwa Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kepada orang yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan bertambahnya setiap waktu di kehidupan ini, dikala kita menyambut tahun dan tahun yang baru seperti ini, sesungguhnya kita juga diingatkan bahwa tapal batas kehidupan kita semakin dekat. Dan kalau tiba tapal batas itu, maka kita akan semakin dekat pula pada penghakiman, di mana Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan mendudukan semua kita, menghakimi dan menuntut pertanggungan jawab dari kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia pakaian, memberi dia lawatan, memberi dia perhatian dalam kehidupan ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang kita puji dan muliakan, kini sesungguhnya dia telah duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa. Terus bagaimana kita memberi dia makan? Kapan dia lapar lagi seperti dia dulu dalam pelayanan ketika hadir di dunia? Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah lapar. Tuhan tidak pernah haus. Tuhan tidak pernah terpenjara, tidak pernah kesepian, dan tidak pernah telanjang. Tetapi saudara-saudara, ketika dia melalui Roh Kudusnya mendiami orang-orang hina, orang-orang kecil, di sanalah sesungguhnya dia hadir. Tuhan ada di sana. Dan kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, di tahun baru ini, saudara-saudara, kita diingatkan Tuhan memberi kita kesempatan. Maka hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang melayani Tuhan, kita harus sadar, pemahaman kita harus luas. Tidak boleh berpikir, oh itu hanya tugasnya majelis, hanya tugasnya orang-orang yang perangkat pelayanan di gereja. Tidak, saudara-saudara. Melayani adalah tugas semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Siapa yang dilayani tidak bisa tidak. Tuhanlah yang dilayani. Karena Tuhan yang kita muliakan. Tetapi bagaimana caranya?
itu terwujud dalam pelayanan terhadap sesama. Di manakah Tuhan? Kalau ia lapar, kalau ia haus, kalau ia telanjang, kalau ia terpenjara, dia ada di dalam orang-orang yang mengalaminya saat ini. Maka saudara-saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita dan berkenan tiba di tahun baru 2022 ini, Tuhan sesungguhnya menghendaki kita menggunakan hidup ini untuk kesempatan memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia pakaian, membalut dia, melawat dia melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan sesama. Siapakah sesama kita? Semua orang yang ada di sekitar kita, semua orang yang berbeda dengan kita, siapapun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan memberi kita waktu hidup lagi di tahun baru 2022, kita tentu berpengharapan hidup ke depan akan terus disertai olehnya. Tetapi tahukah kita saudara-saudara, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa ada tanggung jawab kita untuk menggunakan hidup yang adalah kesempatan itu berguna bagi Tuhan melalui kehidupan kita dengan sesama. Mari saudara-saudara, di tahun yang baru yang penuh sukacita ini, kita berikrar hidup ini akan selalu kita manfaatkan, kita pelihara dengan kesempatan-kesempatan indah melayani Tuhan melalui kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan orang lain. Percayalah saudara-saudara, kita akan duduk di sebelah kanannya dan dia akan memberi kita hidup yang kekal. Karena sesungguhnya janjinya, orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari jalani kehidupan di tahun baru 2022 ini, apapun peristiwa, perkara yang mewarnainya, teruslah melayani Tuhan melalui hidup berguna bagi sesama. Terpuji Dia. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian Janji Tuhan. Marilah kita sekalian berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Ingatlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita beri persembahan, kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Bapa, Engkau sungguh baik. Marilah kita berdiri, kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih karuniamu yang tak berkesudahan. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang tak hentinya Engkau berikan. Kami bersyukur atas kesempatan, sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu. Karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu, dan ajarlah serta mampukan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dimuliakanlah namamu kini sampai selamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan, kami naikkan syukur padamu. Kami
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Di tahun yang baru ini kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah menghantar kami ke tahun baru 2022 hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa menggunakan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk melayani-Mu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Kami layak menerima kehidupan kekal yang Engkau sediakan. Teruslah yakinkan kami dan buat kami mengerti ya Tuhan Allah. Jika hari-hari Tuhan tambahkan, tahun-tahun Tuhan tambahkan kepada kami, Tuhan sesungguhnya sedang memberi kami kesempatan untuk menyukakan hati-Mu melalui pelayanan kami, demi kemuliaan Tuhan yang mewujud ketika kami memberi makan mereka yang lapar, memberi mereka minum yang haus, memberi mereka lawatan yang terpenjara, memberi mereka pakaian yang telanjang, yaitu orang-orang hina, orang-orang kecil yang ada di sekitar kami di kehidupan ini. Ya Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu ini, ingatkan kami selalu bahwa ada tapal batas kehidupan kami di dunia ini, supaya kami senantiasa mempergunakan semua kesempatan yang indah kasih karunia Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, segala peristiwa dan perkara telah kami lewati di tahun 2021. Kami sadar ya Tuhan Allah, tahun ini pun peristiwa dan perkara-perkara akan mewarnai perjalanan hidup kami. Kami tidak minta perkara itu dan peristiwa-peristiwa itu Tuhan sirnakan, tetapi kami minta dengan penuh kerendahan, berilah kami kekuatan, supaya setiap perkara dan peristiwa kehidupan dapat kami jalani, kami hadapi, dan kami lewati dengan senantiasa mengandalkan kuasa dari Tuhan. Demikian juga persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu mampukan terus berarak-arakan di dalam kesetiaan iman, melayani Tuhan melalui kehadiran kami di tengah persekutuan jemaat, di tengah masyarakat, bahkan kehadiran kami di tengah orang-orang yang berbeda dengan kami. Ya Bapa Surgawi, kami pelayan-pelayan-Mu, Engkau beri hikmat dan kekuatan supaya kami sadar siapa sesungguhnya yang harus kami layani ketika kami mau memuliakan Tuhan di hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya dimampukan menunaikan tugas panggilan pelayanan ini, supaya Tuhan disenangkan. Kami semua duduk di sebelah kanan-Mu menikmati sukacita surgawi. Kami dibelai, kami dikuatkan, dan terus diberi janji kehidupan yang kekal. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu supaya mereka juga hidup berdasarkan firman-Mu. Anak-anak, orang-orang dewasa, orang tua, Tuhan akan pimpin dan bimbing menjadi orang-orang benar. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, orang-orang tua yang sakit, yang dalam kesusahan, yang dalam duka cita. Tuhan Allah, Engkau hadir dengan cara-Mu, Engkau memampukan kami menjadi utusan-Mu. Tuhan tolong ya Bapa, agar kami terus boleh memuliakan Engkau melalui pemberian diri kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, berkatilah bangsa dan negara kami, agar keadaan hidup di negeri kami semakin pulih, semakin baik di tahun yang baru ini. Demikian juga Engkau tambah-tambahkan rezeki bagi setiap umat-Mu. Beri kesempatan bagi mereka yang terus mencari masa depan. Tuhan Allah,
kabulkanlah kerinduan dan doa-doa umat-Mu ini, sebab kami percaya Engkau Maha mendengar dan Engkau Allah yang penuh kasih dan rahmat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita nyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan jalanilah tahun ini dengan kesetiaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Marilah di dalam hati masing-masing kita naikkan doa kita kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita dalam suasana syukur di tahun baru ini. Tuhan senantiasa menyertai kita menapaki perjalanan hidup ini. Atas nama Majelis Jemaat kami yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati saudara-saudara.